Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas kuliah MSDM internasional saya mengenai hubungan industrial SDM global. Staf manajerial internasional. Dalam hal ini, ada dua kategori besar kebutuhan staffing yang harus dihadapi manajer sumber daya manusia internasional. Yang pertama yaitu perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan atau menahan karyawan manajerial dan eksekutif. Yang kedua hampir sama, tetapi bedanya adalah menahan atau mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja produksi kerah biru dan staf kantor kerah putih. Perusahaan memulai ekspansi internasional mereka dengan ekspor skala kecil. Baru dalam perkembangannya, kemudian perusahaan membangun anak cabang atau departemen yang dipimpin oleh manajer yang berasal dari negara lokal atau host country citizen. Dan juga perusahaan global dapat dikatakan perusahaan yang memiliki anak cabang di seluruh dunia. Sebagai sebuah perusahaan yang memperluas operasinya dalam organisasi global, tentu dibutuhkan tim manajer dengan keahlian dalam setiap lini produk, keterampilan fungsional, serta strategi perusahaan global. Perusahaan mulanya terpusat atau sentralisasi dalam pengambilan keputusan, kemudian mendesentralisasikan keputusan ke tingkat anak perusahaan atau host country nasional. Kemudian, 3 asal manajer perusahaan global. Yang pertama, Parent Country National atau PCN. Yang kedua, Host Country National atau HCN. Yang ketiga, Third Country National atau TCN. Yang pertama, Parent Country National adalah seorang yang berasal dari negara di mana induk perusahaan berada, yang dikirim bekerja di luar negeri di mana anak cabang perusahaan didirikan. PCN ini memiliki kelebihan yaitu komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat biasanya difasilitasi. Hal ini dikarenakan mereka biasanya berbagi budaya dan latar belakang pendidikan yang sama dengan staf kantor pusat. Namun, PCN ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, PCN mungkin kurang pengetahuan tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan proses politik setempat. Selain itu, biaya relokasi dan biaya pengiriman yang mahal. Dan juga kadang adanya pembatasan terhadap pekerja asing dari pemerintah setempat. Yang kedua adalah host country national, yaitu seorang yang berasal dari negara di mana anak perusahaan berada, yang biasanya menduduki posisi middle manager atau supervisor. Kelebihan dari HCN ini yaitu akan lebih baik karena mereka sudah akrab dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi setempat. Selain itu, HCN mungkin lebih mudah atau lebih murah daripada PCN karena perusahaan dapat menghindari biaya seperti biaya relokasi yang terkait dengan PCN. Kemudian, kelemahannya adalah HCN mungkin kurang terbiasa dengan budaya perusahaan induk atau praktek bisnis perusahaan induknya. Yang ketiga adalah Third Country National, yaitu warga negara bukan dari negara asal perusahaan maupun HCN. Biasanya memiliki banyak pengalaman, menguasai berbagai bahasa, dan juga adaptif. Kemudian, TCN kemungkinan besar akan dipekerjakan di posisi manajer level atas atau teknis. TCN dan PCN secara kolektif dikenal sebagai expatriate atau orang yang bekerja dan tinggal di negara selain negara asalnya. Kemudian, ada 3 model staffing SDM global. Yang pertama, etnosentris. Model staffing SDM global etnosentris mungkin digunakan untuk membantu perusahaan dalam memilih di antara HCN, PCN, dan TCN untuk berbagai posisi yang diinginkan. Juga dapat diartikan bahwa kesamaan suku atau etnis menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan staf yang diinginkan dalam SDM global.
Kemudian yang kedua adalah polisentris. Model kebudayaan polisentris yaitu perusahaan berasumsi bahwa si N paling mengetahui atau paham pasar lokal. Sehingga dengan asumsi hal ini, pemimpin perusahaan cabang direkrut dari warga setempat. Kemudian yang ketiga adalah geosentris, di mana perusahaan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan, seperti keterampilan. Hal ini terlepas dari kebangsaan individu tersebut. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh manajer internasional terbagi dalam dua kategori umum, yaitu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dan yang dibutuhkan untuk bekerja di lokasi asing. Yang pertama, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, yaitu keterampilan teknis, keterampilan fungsional, serta keterampilan manajerial. Kemudian, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing yaitu yang pertama adalah adaptasi, yang kedua keterampilan khusus lokasi, diantaranya adalah bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah karakteristik pribadi. Saat ini, di mana bisnis mengglobal, proses seleksi di perusahaan internasional sangatlah penting karena tingginya biaya kegagalan karyawan. Biasanya, biaya kegagalan karyawan berkisar antara $40.000 sampai dengan $250.000 dan tingkat kegagalan karyawan mungkin tertinggi 20-50% di banyak perusahaan Amerika Serikat. Ini lebih tinggi daripada perusahaan Eropa maupun Jepang. Masalah besar yang dihadapi manajer ekspatriat biasanya adalah culture shock. Manajer ekspatriat yang dikirim untuk tugas luar negeri mungkin mengalami guncangan budaya, sebuah fenomena psikologis yang dapat menyebabkan perasaan takut, tidak berdaya, mudah tersinggung, dan disorientasi. Karena ekspatriat yang mengalami guncangan budaya mungkin kurang efektif dan produktif dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengambil tindakan untuk membatasi dampak seperti memberikan pelatihan bahasa serta budaya sebelum keberangkatan. Dalam banyak kasus, karyawan gagal menyelesaikan tugas luar negeri karena ketidakmampuan manajer ekspatriat atau perasaan jauh dengan keluarganya dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Perusahaan sekarang lebih memperhatikan repatriasi atau membawa pulang manajer setelah tugas asing selesai. Individu yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan asing mungkin akan mengalami guncangan juga budaya saat kembali ke negaranya sendiri. Kompensasi kepada manajer ekspatriat. Memberikan kompensasi kepada manajer ekspatriat biasanya menjadi proses yang kompleks karena faktor-faktor seperti perbedaan penilaian mata uang, standar hidup, norma gaya hidup, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan. Yang pertama, tunjangan biaya hidup dapat diberikan kepada manajer untuk mengimbangi perbedaan biaya hidup di negara asal dan negara tuan rumah. Kemudian, hardship premium atau juga dikenal sebagai premi layanan asing dapat dibayarkan kepada manajer yang menerima tugas di lokasi yang relatif jauh atau bisa dibilang sangat jauh. Kemudian yang terakhir adalah paket manfaat khusus yang diberikan pada manajer ekspatriat, yaitu termasuk perumahan, pendidikan, perawatan medis, perjalanan ke negara asal, dan keanggotaan klub, serta lain sebagainya. Hal tersebut memberikan contoh spesifik tentang bagaimana dan mengapa perusahaan memberikan manfaat ini, dan tentu masih banyak lagi yang didapat oleh manajer ekspatriat.